Sudah kiamat. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi. Silakan untuk ketua kelas akan dapat memimpin doa. Berdoa mulai. Sebelum melaksanakan pembelajaran untuk hari ini, perkenankan untuk Bapak mengecek kehadiran. Alga Diwangsa, Andika Saputra, tulis Tia Rahayu, hadir. Yuni Sarah, hadir. Alhamdulillah hanya 3 orang yang tidak hadir. Sakit? Tanpa keterangan? Bagaimana? Izin ya. Ya, mudah-mudahan izin ataupun urusan yang dilaksanakan dari kawan-kawan yang belum hadir hari ini, kita doakan mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Hari ini tentu sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kalau sedikit kita menjadikan diri kita untuk merenung. Jangan cuma melangung dalam mengikuti pembelajaran, melangung pandang terlalu jauh. Akan tetapi perbanyaklah untuk merenung bahwa setelah kehidupan ini apa yang akan kita rasakan. Jadi pertama, bahwa kematian itu merupakan ketentuan Allah atau sunatullah, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari dari kematian itu sendiri, dan kematian itu merupakan hal yang pasti sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat ke-185. Coba siapa yang ingin membacakan Quran surat Ali Imran 185? Ya, Nazi silakan membacakan Quran surat Ali Imran 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت متاع الغرور صدق الله العظيم. Inilah perenungan bahwa kematian itu tidak bisa ditunda, ya. Kapan waktunya pasti dia akan datang. Jadi sedikit ya untuk nasi ya, makhrajnya ya, kemudian barisnya panjang pendeknya gitu ya, harus dipelajari lagi, ya. Jadi di sini adalah yang tadi disampaikan sebagai bahan renungan bagi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Itu ya. Jadi di sini adalah bahan perenungan di Quran surat Al-Imran 185. Kembali kita merenungi diri bahwa kematian itu adalah hal yang pasti. Paham ya? Ya. Kita akan membahas yaitu melaksanakan pengurusan jenazah. Tadi materi sudah disampaikan. Materi apa yang akan kita laksanakan atau kita pelajari hari ini? Memandikan jenazah. Nah, dalam bab ini tentu dalam pelaksanaan materi memandikan jenazah
kita tentunya mempunyai tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan ini merupakan bagian daripada langkah dalam hidup melaksanakan pembelajaran ini. Apa yang harus kita implementasikan atau kita terapkan di masyarakat. Jadi jangan cuma hanya bisa praktiknya saja, tak kalah ada sanak keluarga, tetangga dan lain sebagainya meninggal dunia, kalian tidak ikut andil di dalam itu. Ya, jadi jangan sampai di mana sih peran kita, bahwa kita sudah belajar, bahwa kita sudah mempraktekkan itu, tapi tunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan akan hal itu. Karena satu pepatah mengatakan lancar ngaji karena diulang. Lancar ngaji itu karena diulang, ini berkali-kali. Cobalah yakin dalam melaksanakan memandikan jenazah. Siapa yang meninggal, silakan meninggal. Kita tidak ikut andil di situ. Barangkali keluarga terdekat kita meninggal, kita tidak bisa untuk berbuat apa. Kebingungan, merenung, mikir, oh aku dulu pernah belajar, Tapi untuk penerapan, ya barangkali mental kita yang kurang, atau keberanian kita yang kurang berani di dalam menangani. Jadi jangan sampai setelah kita belajar ini, tentu kalian tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itulah tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menerapkan, ya, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi kalian mampu langsung mempraktikkan, ya. Jadi kalian harus dapatkan dalam mengikuti pembelajaran itu adalah menerapkan. Dua, menunjukkan sikap tanggung jawab, ya, dan bekerja sama dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu dalam hal ini dalam konteks memandikan jenazah, karena tidak bisa untuk dilaksanakan satu orang, kita ikut ambil, ya, di dalam penyelenggaraan itu sendiri. Lalu kemudian kalian mampu untuk menganalisis dan menjadikan prosedur dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu, ya, yaitu memandikan jenazah.
Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah sarung tangan. Ya, sekarang dipakai. Ini sudah. Tolong diperlihatkan dengan kawan-kawan bahwa kita sudah memakai sarung tangan. Sudah terakhir proses yaitu kaki. Sangat serius. Belah, lubang hidung, ya, lubang telinga, gigi, ya. Sudah, yakin bersih? Sudah yakin bersih? Lalu tahap berikutnya sedikit akan ditegakkan kepala. Nah, ya sedikit ditekan perlahan supaya kotorannya keluar. Nah silakan airnya jangan kurang. Ya, saya perlihatkan. Masukin. Kan kotoran terus keluar, kita bersihkan. Ya. Sudah diyakinkan bersih belum? Masih keluar atau tidak? Hah? Coba, ayo dibantu sini. Ayo dibantu lagi. Ya. Ya, dengan doa nawaitu istijah bihadzal mayyiti para ulama. Selanjutnya kita laksanakan bagaimana wudunya? Ya, seperti kita berwudu. Doanya nawaitu wudu'a bihadzal mayyiti para ulama. Tidak, langsung ke tangan hanya menghembus. Masuk ke kaki. Dan terakhir proses yaitu kaki. Ini Reno udah jadi bantu menyelir. Mau keluarnya, pasnya, mereka kan meja. Aman baik, udah sangat serius. Dari tahapan demi tahapan sudah kita laksanakan, atau ada yang belum jelasnya silakan untuk dipertanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika seumpama yang meninggal itu bukan orang yang sakit, jadi kan sebelum dia meninggal itu otomatis dia laksanakan, Iya. otomatis kalau seandainya
memandikannya itu kotor, saat mengecat kulitnya itu banyak kotoran yang keluar. Yang keluar, sehingga apakah boleh menyiramnya itu lebih dari 3 sampai 5 kali? iya. Oke, jadi kita berbicara realnya di lapangan gitu ya. Jadikan ketentuan itu untuk menyiram 3 sampai 5 kali. Ya barang tentu kalau orang yang meninggal dalam kondisi keadaan sakit sebelumnya bisa jadi perut kosong, sehingga di saat kita tekan dengan lembut kotoran mungkin tidak terdapat kotoran atau kotoran tidak keluar. Tapi yang segar-segar entah saat sekarang ini berbicara tiba-tiba meninggal dunia ya dengan kondisi perut yang kenyang alias kotoran belum banyak keluar, lalu kemudian kita mandikan itu jenazah, kotorannya banyak sekali. Bagaimana? Apakah 3 atau 5 kali itu boleh atau lebih juga boleh ya? Kondisinya tujuan kita memandikan jenazah adalah untuk membuat jenazah itu bersih. Yang pertama, tak kalah tadi kita praktek sedikit ditegakkan sehingga kotoran keluar. Ada satu orang yang membersihkan bagian tubuh. Ya, barangkali untuk pembelajaran hari ini sudah jelas ya. Ya, kita dapat sama-sama menyimpulkan dari pembahasan tentang memandikan jenazah ini. Adapun yang pertama, tak kala kita mendengar kabar duka, maka kita kondisikan dulu, ya. Lalu kemudian setelah dikondisikan, apakah betul meninggal dunia, apakah gimana. Lalu kemudian setelah diyakinkan telah meninggal dunia, maka tahapan pertama dalam proses penyelenggaraan adalah memandikan. Nah, dalam proses memandikan tadi mulai dari tahapan siapa yang berhak memandikan, ya, ketentuan dan syarat di dalam memandikan, apa saja yang harus kita perhatikan di dalam memandikan, tadi sudah kita sampaikan. Sekarang giliran kalian adalah untuk mencari beberapa macam bentuk artikel, ya, secara kelompok tadi ya, tentang penyelenggaraan di dalam memandikan jenazah. Paham di sini ya? Paham. Jadi kalau sudah jelas, tadi sudah disimpulkan bahwasanya di dalam tahap memandikan jenazah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ketentuan yang pertama ada syarat, yang kedua yang berhak dimandikan. Jadi sisi lain ada kewajiban kita dan kewajiban orang lain terhadap diri kita, dan kewajiban orang lain terhadap diri kita, atau diri kita terhadap orang lain juga bisa. Karena fardu kifayahnya yang kita laksanakan ini, ya, artinya kewajiban secara jemaah. Jadi seketika ada tetangga yang meninggal dunia, ayo bantu. Ada kawan, bantu. Dalam bentuk bantuan apa saja, jangan cuma hanya diam. Kalau ada tetangga yang meninggal, keluarga yang meninggal, kita diam, tidak ikut andil dalam penyelenggaraan, maka itu adalah suatu kekeliruan yang besar sekali. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kita dapat menerapkan apa yang kita pelajari hari ini, karena kematian tentunya tidak mengenal usia atau umur, kapan, dimanapun. Ya, namanya kabar duka siap kita terima. Demikian Pak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.